Jadi tolong untuk dipersiapkan dengan seoptimal mungkin, khususnya yang berkaitan dengan pemetaan bab. Jadi nanti ada 4 bab yang sesuai dengan kita pelajari. Walaupun teks tanggapan itu kita nyempil-nyempil waktunya ya, mengingat situasi dan kondisi, kalian try out 2 pekan, gitu ya, uji coba selama 2 pekan, dan itu cukup banyak sisa Pak. Oke. Bisa tak mute sebenarnya, cuma nanti butuh pergerakan tangan juga. Jadi tolong untuk kebocoran-kebocoran diminimalisir dulu ya. Oke. Nanti ketika diskusi silahkan untuk di-on-kan speakernya itu. Baik, intinya karena sudah menggunakan setelan format ASPD untuk mapel ASPD baik kelas 7, 8 dan 9, jumlah soalnya 40. Nah, kenapa kita perlu tahu? Supaya kita bisa mengestimasi kira-kira pengerjaan dalam satu soal itu berapa menit. Begitu ya. Kemudian, karena ini matematika sederhana saja ya, ada 4 bab. Soalnya 40 soal. Agar proporsional, maka per bab harusnya berapa soal? 10. 10 ya. Nah, 10 Pak. Gampang, percobaan saja kok, persuasif saja kok. Terus apa lagi? Cerpen saja kok, tanggapan saja kok. Tapi di antara 10 itu kita kan nggak tahu ya, yang keluar itu yang mana. Apakah kalau saya senang dengan menganalisis percobaan daun, magnet, ataupun juga nanti mungkin penggaris gitu ya, penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut plastik tahu ya. Kemudian ada potongan-potongan kertas, apa yang terjadi, kertas akan menari-nari, apakah itu yang muncul, ataukah percobaan-percobaan lain yang lebih kompleks. Kita kan tidak tahu. Nah, maka dari itu tolong kalian 10 soal per bab yang muncul itu tetap dipelajari semuanya. Ya, tapi tenang saja karena ada kisi yang nanti akan spesifik langsung menuju ke poin-poin penting yang harus difokuskan seperti itu. Gitu ya. Oke. Tak tampilkan, kalian juga sudah punya sebenarnya ya, tapi paling tidak lumayan untuk lumayan untuk penguatan ya. Oke. Sudah nampak ya? Sudah. Ampun, Pak. Baik. Minta tolong partisipasi salah satu mungkin bisa ya. Hanya untuk memblok ketika Bapak menyampaikan. Siapa ya? Mbak Reina bisa menampilkan materi ini? Nanti bagaimana, Pak? Bisa menampilkan ini kisi yang ada di laptop dengan? Berarti saya share screen, Pak. Ya, share screen terus seperti ini saja. Nanti ketika Bapak menyampaikan yang pertama gitu untuk soal nomor 1 dan sebagainya nanti dibantu untuk ini aja menyorot gitu. Bisa ya? Bentar, Pak. Kita ya. Ya, gini gitu. Karena nanti kalau tampilan, nah betul sekali. Kelihatan juga ya yang lain. Ya, sebentar.
Ya, baik. Yang pertama, kita mau urut soal pertama atau langsung indikator pencapaian kompetensi terkait urutan atas bawah per nomor saja ya, supaya nanti lebih mudah dan kalian membuat catatannya itu bisa punya rambu yang jelas. Baik, yang pertama di situ tertulis disediakan kutipan beberapa teks, peserta didik dapat mengidentifikasi mana yang termasuk teks laporan percobaan. Nah, kalian sudah kelas 9 dan sudah melewati gunung, mendaki gunung lewati lembah itu ya, dengan beberapa teks. Nah, kan Pak sudah tahu karakteristiknya. Surat dinas dengan prosedur jelas kelihatan bedanya ya. Kelihatan sekali ya. Oke, paling yang bingung Pak ini masuk eksposisi atau persuasi. Paling itu kan setipe, hanya kalau perlu dibaca. Tapi kalau dilihat bagannya saja itu sudah bedanya itu bisa kelihatan. Mana yang prosedur, mana yang surat dinas, itu kan kelihatan sekali ya. Oke. Terus mana yang fabel, mana yang cerpen, harus dibaca dulu tokohnya. Nah di sini sederhana saja, kalian harus tahu mana yang termasuk teks laporan percobaan. Ya, jadi nanti ada beberapa teks yang dimunculkan, kemudian yang mana toh yang teks laporan percobaan. Tahu ya, teks laporan percobaan itu ilmiah. Jadi nanti beda dengan mungkin teks iklan, beda kan ya? Jauh banget lagi bedanya gitu. Nah, kalau misalkan poster, mungkin kalian kalau bingung slogan iklan poster, nah itu masih wajar, tapi kalau tidak bisa membedakan mana teks laporan percobaan dengan poster, itulah kebangetan banget gitu ya. Jadi maksudnya kalau beda nggak surat dinas dengan prosedur? Beda ya, kelihatan sekali ya. Nah, tapi mungkin pembuat soal itu tidak sesimpel itu. Jadi pasti ada teks-teks yang serupa tapi tak sama. Nah, tugas kalian adalah memastikan soal tersebut itu mana yang masuk kategori laporan percobaan. Nah, laporan percobaan itu ya yang seperti kalian lihat ada di buku-buku itu ya, dan di beberapa teks. Kalau bingung antara deskripsi dengan laporan hasil observasi wajar. Kemudian bingung antara eksposisi dengan ini yang sebenarnya parah ya, beda eksplanasi dengan teks berita. Kadang ada loh yang nggak bisa membedakan loh nak. Eksplanasi itu kan sebenarnya misalkan fenomena banjir ya, misal ya proses banjir, atau fenomena sosial itu ya ini yang masih hot sebentar lagi Nataru ya, atau mudik katakanlah seperti itu. Nah itu kan sebenarnya agak mirip, tapi di sini mencari teks laporan percobaan itu yang seperti apa, maka pahami karakteristiknya ya. Jadi karakteristik teks laporan percobaan itu seperti apa? Pasti dimunculkan pengecoh, pasti ya, dimunculkan pengecoh ya. Oke. Kemudian untuk soal nomor 1 clear ya. Jadi nanti ada disediakan kutipan beberapa teks, berarti nanti muncul teks 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin 100 ya, tapi nggak sampai sih, paling secukupnya aja ya, 4 atau 3 mungkin gitu ya. Kutipan beberapa teks, lalu yang termasuk mungkin gitu ya, teks laporan percobaan adalah yang mana, begitu nomor 1. Clear ya? Oke, jadi kalian harus ya tambahkan di satu catatan, aku harus tahu teks laporan percobaan yang kayak apa, karena materinya tentang laporan percobaan. Jadi urutannya jelas, 10 nomor pertama teks laporan percobaan, 10 nomor kedua persuasi, dan seterusnya. Ya, pidato persuasi itu hanya melisankan konteks persuasi, teks persuasi yang sudah ada di kelas D8. Masih ingat ya di situ. Nah, mungkin di sini sudah bergabung ya Bu Diah, Bu Isna, dan juga Bu Eka. Nanti bisa menguatkan juga di spesifik ini ya, dan boleh diskusi ya, silakan. Teks laporan percobaan itu nanti di awal. Kalau teks laporan percobaan di akhir, nanti berarti soalnya tipikalnya di switch gitu ya. Kecuali acak ya, kecuali kalau acak itu. Kemudian yang kedua, disediakan kutipan teks laporan percobaan, peserta didik dapat menentukan struktur. Nah, struktur ini begitu penting, kenapa? Karena harus tahu bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari teks laporan percobaan. Jadi dipastikan kalian paham ya.
seperti tadi Bapak sampaikan terkait tujuan hasil itu harus paham. Ya, misalkan apakah kajian pustaka tahu ya, atau daftar pustaka ya, atau bibliografi ya. Nah, itu istilah-istilah yang nanti mungkin muncul juga bisa saja. Ya, kajian pustaka, daftar pustaka itu adalah referensi yang digunakan untuk menyusun laporan. Karena dalam laporan percobaan harus ilmiah, base-nya bukan rasa-rasanya ya. Rasa-rasanya sumber resapan itu kurang pengkuh, kemudian aspal yang masih basah dilewati terus oleh mobil misalkan, terus kejeglong jadi viral. Itu kan bukan rasa-rasanya ya. Harus base-nya adalah teori gitu ya. Base-nya adalah teori. Maka ada kajian pustaka. Atau bisa jadi juga nanti muncul prosedur. Prosedur itu kan berarti ya gampang ya, langkah-langkah ya. Itu yang paling mudah sebenarnya ya. Langkah-langkah. Jadi kalau buatlah, tambahkan, itu prosedur. Bisa jadi juga hasil ya, bisa hasil juga bisa. Hasil pembahasan itu juga bisa. Nah, kalian tolong pelajari tentang itu. Kemudian ya itulah pembahasan dan sebagainya, tujuan, ya tujuan. Kemudian yang ketiga, dapat menentukan informasi yang sesuai. Jadi bisa jadi nanti muncul data, kemudian nanti kalian sesuaikan gitu ya. Yang sesuai itu yang mana? Matematika bisa. Kalau misalkan ditambahkan berapa persen gitu juga bisa. Jadi harus ngitung sedikit. Tapi pasti tidak keluar dari teks tersebut. Jadi intinya pasti tidak terlalu jauh gitu ya. Kemudian untuk nomor 4, silakan menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah atau hasil dalam laporan percobaan. Itu sudah spesifik sekali ya. Ini masuk dalam kategori yang mana? Ya, oke. Jadi bisa jadi nanti ada satu kutipan ya. Kemudian ini masuk dalam kategori yang mana? Bisa alat bahan, bisa objek, bisa alat, bisa hasil gitu. Kemudian ini berarti kalian bisa nyimpulkan ya, sampai nomor 4 pun ini sifatnya analitis. Jadi kalian pahami betul strukturnya. Satu teks laporan saja kalian pahami strukturnya dengan model bahasanya seperti apa. Nanti insya Allah bisa mengerjakan. Oke, nomor 5 masih sama dengan nomor 4. Jadi nomor 1 sampai 5 itu kalian karakter laporan percobaan itu dikuatkan betul. Ya, tolong dikuatkan betul. Kemudian untuk nomor 6, agak ke bawah ya, langkah yang diacak kemudian peserta dapat mengurutkan. Jadi nanti pasti ada angka ya, 3124 5 35421, nah semacam itu. Ya, untuk nomor 6 silakan kalian coba untuk optimalkan di bagian situ. Pak, apakah saya harus tahu tahap-tahapannya? Tidak harus, tapi tolong menggunakan nalar saja. Ya. Saran Bapak, kalau pada pilihan jawaban itu angka awal itu ada yang berbeda, misalkan A dimulai dari 4, B dimulai dari 5 gitu. Kalian tentukan dulu salah satu, kemudian coret alternatif yang lain, gitu ya. Lalu lihat di akhir. Kemudian itu cara cepatnya ya, tips and triknya. Kemudian lihat angka-angka atau prosedur-prosedur setelahnya. Nah, itu menggunakan logika juga. Jadi udah spesifik ya. Yang pertama itu identifikasi, kemudian yang kedua itu struktur, 3 itu informasinya gimana, 4 itu juga agak spesifik ke struktur ya. Kemudian yang 5 adalah struktur juga ya. Kemudian 6 baru ada kalimat acak dan kemudian silahkan untuk bisa diurutkan begitu. Kemudian nomor 7 itu nanti berkaitan dengan sama ya, informasi yang sesuai dengan nomor 3. Artinya nanti ada satu kutipan, kemudian nanti ditanyakan informasi yang sesuai. Di situ kalian harus fokus dan teliti terhadap informasi yang muncul. Biasanya di situ kan sifatnya ilmiah ya. Jadi uji apa, uji kandungan atau apa latihan misalkan kalau misalkan 5.000 watt itu nyetrum apa enggak itu misalkan ya, kalau dicoba dengan tangan kosong bisa misalkan kayak gitu. Ya. Kemudian selanjutnya
nomor berapa? 8 ya. Penggunaan kata teknis. Penggunaan kata teknis ya. Penggunaan kata teknis itu biasanya berkaitan dengan ya kata-kata yang sifatnya ilmiah ya. Ini salah satu hal yang harus kita tekankan, kata teknis dalam laporan percobaan biasanya bersifat ilmiah. Contoh, Mas Sakifna ketika jalan-jalan menemukan satu kuku. Ternyata itu setelah diteliti itu merupakan kuku Pithecanthropus erectus, manusia purba. Kemudian ia teliti, ya kan? Nah, Pithecanthropus erectus itu kan masuk ke dalam jenis ya. Oke, atau istilah-istilah seperti Rhizopus oryzae gitu kan, Oryza sativa, itu kan kata-kata teknis ya yang ilmiah gitu. Nah, bisa jadi muncul di sana ya. Dan memang harus dipastikan bahwa kita tahu itu masuk dalam kategori teknis atau bukan. Ya, seperti itu. Atau bisa jadi bidang tertentu. Nah, misalkan bidang kimia, Bemekca Serbara gitu ya. Cara menghafalnya gimana? Yang Olimpiade IPA mungkin? Bagaimana kalium, bagaimana magnesium gitu ya. Bemekca Serbara itu loh di tabel periodik unsur-unsur bebek mangan cacing seret banget rasanya. Itu kan untuk memudahkan saja ya. Untuk memudahkan saja bagaimana sel, misalkan laporan percobaan proses sel menuju organisme ya, dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Nah itu kan istilah-istilah. Nah istilah-istilah itu nanti akan muncul. Pak, apakah saya harus hafal? Tidak. Di situ sudah disediakan teks ya, dan kalian nggak perlu nyari teks, Pak. Apakah besok dalam soal PAS itu kita harus mencari teks? Nggak perlu, sudah disediakan. Tinggal kalian mengerjakan saja ya. Oke. Selanjutnya bilang apa ya? Menentukan kata kerja aktif. Waduh, kata kerja aktif tuh ya yang melakukan ya. Jadi misalkan Mas Gading menyalakan apa sih ya? Yang dinyalakan itu apa? Rasa? Oh enggak. Kompor misalkan gitu ya. Apa namanya, menyalakan api unggun. Nah, itu kan sebenarnya ya aktif ya, tapi bisa jadi belajar itu juga aktif ya. Jadi patokannya jangan hanya me atau di gitu. Kalau di itu kan berarti pasif gitu. Tidak akan spesifik ke aktif, transitif, intransitif karena itu nanti ke kaidah kebahasaan level berikutnya. Ya level berikutnya juga tidak begitu jauh karena di ASPD akan muncul. Jadi kalau kalian belajar untuk PAS ini sekalian belajar untuk materi ASPD juga. Oke ya, clear ya. Kalian buat catatan masing-masing, tidak apa-apa untuk memudahkan saja. Saya harus tahu laporan nomor 1 misal. Saya harus tahu laporan percobaan itu yang seperti apa. Jangan sampai kok tiba-tiba pembanding 1 itu surat dinas, pembanding 2 itu misal saja pidato persuasif, kemudian yang ketiga itu cerpen, kemudian yang keempat itu baru yang benar. Tapi kalian jawab yang nomor 1. Pak, mirip Pak, surat dinas itu kan ada ininya ya, kepada YTH-nya itu kan sama dengan tujuan percobaan. Jauh sekali ya, kira-kira di logika itu ya agak jauh lah. Jadi nanti pembuat soal juga tidak ini ya, tidak akan sesederhana itu untuk melihatnya. Jadi analisis kalian harus bagus. Kemudian nomor 10 majemuk. Masih ada yang bingung kalian majemuk? Majemuk bukan kalimat tunggal ya? Oke, jadi kalau misalkan kalimat tunggal kan ya cukup fungsi SPOK saja cukup. Tapi kalau kalimat majemuk belum tentu panjang karena misalkan kalimat majemuk setara ya dan atau tetapi itu kalimat majemuk yang bisa dipecah nanti jadi dua kalimat tunggal kemudian nanti digabungkan jadi kalimat majemuk. Tahu istilah jamak ya? Jamak ya, jamak tunggal gitu kan ya. Nah, majemuk itu ya maksudnya adalah ya jamak. Jamak itu berarti lebih dari 1. 2 misalkan. Gading membuat tenda, kemudian Rena memasak gitu, katakanlah misalkan sedang ada agenda. Apa yang dilakukan bisa dikasih konjungsi ketika Gading mendirikan tenda,
Rena memasak nasi goreng katakanlah. Itu kan berarti kan ada klausa ya. Ada anak kalimat, ada induk kalimat semacam itu. Itu yang kalau masuk kategori kalimat majemuk. Nanti pembahasan bertingkat setara campuran itu ada di persiapan menjelang ASPD saja ya. Tapi poinnya adalah biasanya kemarin sudah menemukan soal di ASPD itu perbandingan teks ya. Pola hubungan waktu, kausalitas, sebab akibat gitu ya, semacam itu ya, kurang lebih ya. Jadi dua teks ini menggunakan pola hubungan apa? Apa tempat, apa waktu misal, atau juga bisa terkait kausalitas. Kausalitas itu apa? Sebab akibat. Ya, gitu ya. Bisa nggak kalau misalkan muncul pertanyaan kalimat majemuk yang mengandung hubungan sebab? Bisa. Bisa saja, ya. Oke. Nah, maka itu tolong karakteristik dari teks laporan percobaan itu untuk dipahami betul gitu ya. Oke. Kenapa ini bisa terbakar? Oh, ternyata dengan meneliti louvre, tahu ya? Louvre itu ya, kaca pembesar itu yang kemudian letakkan di area sinar terik matahari, kemudian di bawahnya disediakan kertas ya, apa yang akan terjadi? Oke, itu yang sederhana saja. Itu bukan louvre yang gini ya, tapi louvre yang, nah, jadi dipastikan untuk bagaimana meneliti itu bisa kausalitas loh, majemuk yang kausalitas atau penyebaban, misalkan seperti itu. Oke, jadi 10 laporan percobaan harapannya sudah kalian kuasai. Apa yang saya nggak tahu modelnya seperti apa lah, kurang lebih kan instruksinya seperti itu, ya. Oke. Sudah ya, kita masuk ke area apa? Pidato persuasif. Oke, untuk pidato persuasif yang pertama nanti disediakan kutipan teks pidato, kalian nggak usah buat. Peserta didik dapat menentukan tujuan. Untuk apa toh ini? Pidato persuasif itu untuk apa sih? Ya, oke. Untuk apa pidato persuasif? Nanti kalau mencapai itu kalau 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 tujuannya bisa tercapai optimal. Contohnya apa? Ya persuasif itu kan yang ngajak ya. Tapi apakah cukup ngajak? Nah, itu jadi pertanyaan. Apakah hanya mengajak? Kalau saya terajak tapi terpaksa, apakah cukup bisa? Nah, apa? Jadi ya, tujuan pidato persuasif itu untuk apa? Ya, oke ya. Oke, ada sugesti, ada pantikan semacam itu, gitu ya. Selanjutnya 12. Langkah menyusun. Kalau langkah itu kan berarti seperti ini ya. 1 ngapain, 2 berbuat apa gitu ya. Jadi nanti ada gambaran ya soalnya seperti apa itu. Jadi tim penyusun soalnya juga insya Allah profesional ya. Jadi membuat soalnya itu pun juga base-nya adalah hal-hal yang cukup umum. Jadi bisa jadi nanti muncul pidatonya Pak Jokowi itu juga bisa. Ataupun juga pejabat-pejabat lain itu juga bisa ya. PPKM level 3 yang tidak jadi itu kan juga bisa jadi pidato persuasif untuk lebih meningkatkan ajakan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker, reply kurang 4 ply gitu ya, 4 ply kurang 1000 ply sampai sana mungkin ya, kecamatan itu kan juga bisa ya. Jadi itu kan imbauan, ajakan yang mungkin bisa untuk langkah-langkah ya. Jadi base-nya di sini lebih ke langkah-langkah. Kalau misalkan nanti langkah pilihannya antara A, B, C, D itu awalnya itu beda, ya tentukan dulu, misal 2 dimulai dengan angka 3, atau 2 juga dimulai dengan angka 4 gitu ya. Silakan tentukan dulu salah satu supaya tidak bingung. Kalau misalkan mau nyari satu-satu juga silahkan, Pak. A tak urutkan nggak sesuai, B tak urutkan nggak sesuai, silahkan. Tapi pastikan waktunya cukup. Nah, saran Bapak pakai cara cepat dulu, kemudian nanti bisa diteliti, ya. Dengan catatan tolong koneksi internetnya kalau kalian kembali ke soal sebelumnya itu kan agak ini ya, butuh koneksi yang bagus ya. Oke.
Sepertinya nanti juga auto save ya. Jadi formnya itu nanti sudah sifatnya auto save. Katakanlah dia tidak auto save, maka otomatis sebentar. Oh, sepertinya ini auto save tapi settingannya yang tidak langsung ini. Jadi ketika kalian bisa mengerjakan dan jaringannya jelek, itu bisa jadi tidak masuk. Paham ya? Jadi ada yang model seperti itu. Nanti apakah dari pihak KMKKS yang seperti apa itu juga nanti biasanya sih seringnya pernah terjadi seperti ini. Sakifna pernah jadi ini ya korban ya. Iya. Nah, paling tidak cadangan untuk bisa di screenshot atau dicatat jawabannya. Ya. Jadi gagal tidur siang itu kan sebenarnya sedih juga ya. Jadi yang sudah selesai ini soalnya mudah tapi kok aduh sudah membayangkan mau tidur siang atau mau main sama bebeknya atau apa itu kan jadi sedih sekali. Kemudian untuk nomor 13 menentukan struktur. Nah, struktur itu berarti nanti muncul satu teks ya. Ingat dalam pidato persuasif kan ada pernyataan posisi, kemudian apa? Rangkaian argumen, lalu penguatan pernyataan posisi gitu ya. Nah, kalian mampu milah. Dan biasanya soalnya juga tidak 3 paragraf. Kelihatan sekali kalau 3 paragraf. Biasanya 4 atau 5. Ya, biasanya 4 atau 5 dan kemudian apa namanya? Dari 4 atau 5 itu nanti mana yang muncul paling sesuai. Ya, oke. Dan jangan terjebak karena itu melebur ya. Karena itu melebur. Oke, tak cek ini. Yang lain memang sibuk ya. Mungkin jadi tidak bisa ikut forum, tapi boleh kalau misalkan nanti ada teman yang tanya, boleh untuk diberitahu seperti itu. Istilah untuk yang menyampaikan apa? Pidato persuasif. Jangan-jangan nanti muncul itu dan tidak bisa menjawab. Orator. Persuasif itu lebih ke orasi ya. Istilah lainnya itu orasi. Jangan lupa coblos nomor 5, Gading Ramadan misalkan gitu. Itu bisa jadi gitu ya. Orasi, maka yang melakukan adalah kalau produksi itu produsen, distribusi itu distributor, kalau orasi Orator, Pak. Orator, gitu ya. Oke. Terus nomor 14 maksudnya adalah nanti berupa penandaan ya. Jadi misalkan nanti yang ditanyakan apakah itu pernyataan posisi, argumen atau penguatan pernyataan posisi itu nanti biasanya ditandai dengan Aku tuh. Weh. Nah, itu salah satu contoh orasi dengan satu tekanan intonasi yang baik ya. Dan dalam hal ini bisa digunakan untuk menggelorakan semangat para peserta webinar ini ya. Oke. Sudah ya? Kemudian untuk berikutnya nomor 14. 15 ya. Oke. Kata emotif ya. Kata emotif itu berarti kata-kata yang memunculkan satu perasaan yang kuat. Jadi apa harusnya kita menyadari gitu misalkan. Bapak Ibu coba bayangkan. Nah, itu sesuatu yang sifatnya emotif ya. Kamu tahu emoticon tahu ya? Jadi itu kan ekspresi wajah gitu ya. Halo emoticon itu bisa jadi umpatan juga ya karena wajahnya bulat misalkan. Ya, emot WA misalkan. Oke, hilang? Rena terlempar. Oke. Oke, dengan Bapak dulu nggak apa-apa. Sampai 16 ya, betul ya? Oke, dari itu bisa tambah catatan di masing-masing juga boleh ya. Kemudian kalimat aktif pidato, kalau tadi di kalimat aktif percobaan dan kalimat aktif pidato.
Cuma biasanya dalam kalimat aktif pidato itu jarang yang menggunakan me, ya. Jadi bisa jadi kalian analisis dengan baik, ya. Belajar itu kan juga kalimat aktif, ya. Jadi tolong dipastikan saja nanti kalimat aktif itu bahasa-bahasa percakapan, bahasa-bahasa lisan seperti itu, ya. Untuk nomor 16 itu insya Allah clear lah. Kemudian nomor 17 sinonim kata. Kalau kemarin di uji coba itu banyak bingung variasi kata itu apa toh, Pak? Variasi kata itu ya sebenarnya satu level di atas sinonim, ya. Variasi itu misalkan tahu melihat, ya. Melihat itu menggunakan mata. Itu ya, matamu untuk melihat gitu ya. Kemudian ada perluasan, ya. Perluasan dari melihat itu misalkan Bapak melihat TV itu kira-kira sudah sesuai belum, ya? Belum, Pak. Iya. Bisa sesuai, tapi bisa juga ada yang lebih spesifik, ya, gitu ya, Mas Gading maksudnya, ya. Nonton. Kemudian memperhatikan bisa, ya. Iya. Sakifna sudah lama memperhatikan Wikan misalkan, Wikan yoga gitu. Dengan apa potensinya yang bagus gitu ya, memperhatikan. Tapi kalau misalkan tak ubah kata memperhatikan dengan menonton, Sakifna menonton Wikan. Emang Wikan film? Atau Wikan sedang membuat adegan sebuah film? Itu lain lagi nanti gitu ya, misalkan. Jadi tidak harus disesuaikan. Maka variasi yang tepat itu biasanya dari satu kata dasar yang kemudian nanti dikembangkan. Ya melihat, ya menonton. Menonton itu yang menggunakan mata. Menyimak juga bisa menggunakan mata, tapi ditambah dengan sifatnya audio, ya. Oke. Dan sebagainya. Nah, sinonim itu persamaan makna, bukan persamaan kata, tapi persamaan makna kata. Ya. Oke. Persamaan makna kata. Contohnya apa? Kalian harus bisa, kalian harus mampu. Nah, itu bisa dan mampu itu kan sama, ya. Oke, kalian harus dapat. Bisa, ya? Kalian harus iso banget, bisa banget gitu misalkan. Atau apa variasi-variasi lain. Ya, paham, ya? Dan dalam teks pidato itu bisa muncul itu. Kenapa? Karena itu bahasa lisan, Nak. Ya. Jadi jangan sampai terjebak, jangan sampai terjegal, jangan sampai terperosok. Bisa nggak, ya? Karena itu menguatkan saja, tapi intinya sama. Pokoknya jangan sampai terjebak. Intinya jangan sampai jatuh gitu, ya. Jatuh ke lubang yang sama atau apa gitu. Jadi nanti sinonim kata itu biasanya muncul dalam satu rangkaian, teks. Nah, itu nanti tolong untuk diperhatikan. Selanjutnya nomor 18, ya. Kalimat pembuka. Pada kalimat pembuka ini bisa jadi mudah, bisa jadi sulit, ya. Jadi nanti misalkan pada kesempatan yang baik ini gitu ya, saya akan menyampaikan tentang apa, itu juga bisa. Apa motivasinya gitu ya. Bukan bertanya, misalkan saya bertanya, Bapak Ibu tahukah bahwa garam itu rasanya asin? Itu nggak perlu sebenarnya, ya. Apakah tahu juga bahwa bolang-baling di dekat WS itu jauh lebih enak daripada bolang-baling di arah menuju rumah sakit Wirosaban gitu. Itu nggak perlu dibandingkan. Tapi intinya adalah memastikan bahwa apa yang mau kalian lakukan. Explain, ya, kalau kita masuk pada genre teks gitu ya. Jenis teks itu kan ada explain, eksplanasi. Maka ia akan menjelaskan. Ya, saya akan menjelaskan gitu, atau saya ingin mencurahkan perasaan saya terkait kondisi lingkungan saat ini. Itu juga bisa untuk nomor 18. Terus untuk nomor 19 nggak muncul. Rena terlempar, ya? Maaf Pak, tadi jaringan saya Oh iya. mati. Nggak apa-apa, Mbak, tak lanjutkan aja. Disediakan kutipan teks pidato, peserta didik dapat menentukan topik. Topiknya apa? Itu biasanya ada teks. Teksnya ya sedang sekali ini. Topik pidato persuasifnya apa gitu, ya. Nah, ini tentang apa? Jadi kalian harus tahu temanya itu apa.
mau nggak mau harus membaca ini. Untuk 19 dan 20 harus membaca. Lalu ada penyesuaian pernyataan yang sesuai dengan teks, ya. Jadi ditanyakan yang sesuai dengan teks tersebut. Maka kalau A salah, B salah, C salah, D benar, ya jawabannya D. Tapi kalau misalkan tidak, tentang apa? Biasanya nak, soal itu gampangannya gini. Acuan pembuatan soal biasanya memunculkan teks dengan kondisi kekinian. Artinya apa yang lagi booming saat ini? 2 tahun ini. COVID-19, Pak. Iya, COVID-19. Bisa jadi muncul istilah PPKM juga. Bisa jadi ada muncul istilah 5M. Itu biasanya dimunculkan di situ. Apalagi pidato persuasif bisa untuk mengajak sesuatu yang baik ya, untuk mengamankan diri, kesehatan dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi muncul tentang COVID. Oke, tentang pemindahan ibu kota juga bisa, tapi biasanya isu-isunya global ya, yang lebih umum. Jadi seperti COVID itu kan pada beberapa soal mungkin yang Dikpora sama MKKS muncul nggak ya COVID ya? Masih muncul ya? Ya, pada beberapa ini masih muncul karena memang masih kekinian, maka itu biasanya digunakan. Lumayan ya, sudah 20 ya, sudah separuh jalan. Jadi soalnya 40. Ya, oke. Kemudian nanti kita diskusi, habis ini kita diskusi. Jadi Bapak tidak membahas materi satu-satu, apalagi menyampaikan soalnya ini loh, tidak. Tapi yang penting adalah kalian tahu bahwa besok soal tipikalnya seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Pertama, paham struktur terutama ya, kaidah kebahasaan. Udah, kayak struktur dan kaidah kebahasaan itu pasti akan dimunculkan. Struktur percobaan, misal nomor 1 kita nggak tahu laporan percobaan, nggak tahu wujud teksnya, ya nggak tahu. Padahal itu soal mungkin sangat mudah sekali, ya kan? Kemudian muncul hasil dari ini, ya hasil dari percobaan, kemudian tidak tahu juga nanti seperti apa itu. Oke ya. Sampai 20 mungkin ada yang mau didiskusikan dulu? Pak, saya masih bingung untuk pertanyaan yang semacam ini, itu gitu ya. Kalau kalian coba buka-buka kembali soal-soal PH, ya modelnya seperti itulah, kurang lebih. Ya. Jadi kalau sudah KKM, alhamdulillah. Kalau memang belum, ya dicoba buka kembali. Oke. Bapak lihat ASPD kemarin nilainya juga masih ini ya, belum bisa 80 ke atas, karena memang bahasa Indonesia itu harusnya bisa 80 ke atas. Bapak juga kaget itu kemarin. Gading yang di Korea. Kepanasan Mas ruangan nih. Entah Pak, ngerjainnya gampang tapi kok gitu ya Pak. Oh ya, oke. Nggak apa-apa Mas, itu memang Bapak dengan Bapak Ibu guru sudah sepakat, dah kalian dilepas dulu aja. Jadi maksudnya meraba-raba dulu. Jadi setelah itu nanti kita akan punya tips and trick untuk mengerjakan, ya. Kayak nomor 1 makna gramatikal itu, makna kata katakanlah gitu ya. Misal tujuan penulisan itu tergantung genre, ringkasan itu IP1, IP2. Kalau 3 paragraf ya IP1, IP2, IP3 gitu ya. Standarnya 2. Terus apalagi tentang kata baku tidak baku gitu ya. Pokoknya hipotesis semuanya sis, analisis bukan salah gitu. Triliun menggunakan i bukan y. Yang sederhana seperti itu. Merincikan ada koma, titik koma, kapan harus digunakan. Gitu ya. Oke. Terus sama perbandingan 2 teks. Ini kan sebenarnya cuma menggunakan konjungsi hubungan, pola hubungan waktukah, pola hubungan kausalitas sebab akibatkah dan sebagainya. Nah, nanti ketika kalau ada les ya, kalau misalkan kemarin sepertinya dari pihak sekolah menyampaikan ada les atau tidak, Bapak cuma tinggal menerima tugas saja ya. Kalau memang misalkan ada, kita berjalan di situ. Kalau memang misalkan tidak, ya nanti kalian tak berikan materi atau penjelasan di sela-sela pembelajaran ya, karena kalian tinggal cuma 2 teks kok, teks diskusi dan cerita inspirasi ya bulan depan ya, sama literasi biasa ya. Teladan literasi sementara kalau Bapak cek itu baru kelas C ya, poin paling tinggi itu di kelas C. Jadi nanti yang lain silahkan kalau masih ada waktu mau nyusul juga silahkan, dan kelas C kalau mau memberikan satu proteksi juga silahkan gitu ya. Satu kelas itu langsung baca novel Harry Potter dari Batu Bertuah sampai Relikui Kematian misalkan, langsung dilaporkan. Padahal satu buku itu berapa menit? Satu buku itu kan tebel ya. Oke. Pak, saya senang Lord of the Rings, silahkan gitu.
Atau saya lebih senang cerita fantasinya Jonathan Stroud, boleh. Politiknya George Orwell, silahkan. Kan banyak novel terjemahan ya, yang bagus-bagus ya. Atau Sir Arthur Conan Doyle, opo kuwi, Pak. Ini apa? Bentar, ada WA apa ini? Oh iya. Baik, ternyata full ya. Tadi settingannya sepertinya agak trouble. Oke, settingannya agak trouble. Nanti untuk pertemuan ini saya share ininya ya, saya share rekamannya. Jadi kalian yang on cam silahkan pasang mimik terbaik supaya kelihatan bagus juga di situ. Oke. Sebentar. Ya. Sudah? Nomor 2, kalau tidak ada langsung 21 ya, siap ya? Baik, Pak. Oke, nah sudah masuk ke dalam cerpen. Ini biasanya yang paling disenangi ya. Jadi materi ini cukup banyak yang senang terkait kutipan cerpen. Ya nanti sifatnya kutipan ya. Tidak akan muncul satu cerpen penuh. Kecuali satu cerpen penuh itu nanti masuk ke soal AKM. AKM bisa kalian yang kemarin beberapa sudah mencoba ya. Itu biasanya penuh, bisa sangat penuh. Apakah temanya itu tentang persahabatan, pahlawanan, atau ya gitu ya, itu juga bisa gitu. Dan sebagainya yang gini-gini. Itu kan ya anak-anak muda sekarang. Ya pokoknya intinya menentukan struktur kutipan. Biasanya itu nanti dimunculkan bentar. Oh iya, banyak yang nggak bisa masuk. Ya, oke. Nggak apa-apa, karena tak setting segini, karena kalau misalkan nanti banyak juga ada trouble record juga ya. Oke. Nomor 21 nanti muncul kutipan ya. Jadi nanti masuk dalam kategori apa strukturnya? Strukturnya itu cuma orientasi, komplikasi, resolusi. Tok. Tok, Pak. Tapi kan itu kan juga membingungkan. Iya. Tapi pastikan kalian dasarnya sudah tahu ya. Orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Tuh. Oke. Nanti tak unggah di YouTube saja. Nanti kalian yang ingin menyaksikan lagi juga boleh. Kemudian terkait makna simbol. Mana simbol 30, maaf. Nomor berapa tadi? 22 ya sekarang ya. Watak perwatakan tokoh ya. Perwatakan tokoh nanti tolong untuk bisa dipahami bahwa tentang perwatakan tokoh itu nanti akan muncul di situ ya. Apa namanya? Jadi misalkan satu tokoh itu biasanya ingat ya secara analitik dan dramatik. Jadi kalian bisa tahu watak tokoh itu dari dua cara. Caranya itu adalah dari penulis langsung atau dialognya, atau bisa tingkah lakunya, atau juga bisa tanggapan tokoh lain semacam itu. Gitu ya. Jadi wataknya seperti apa? Mudah kok, sederhana sekali. Jadi kalau misalkan kalian tahu itu, kalian akan ikuti polanya saja. Alur berpikirnya seperti apa gitu. Oke, selanjutnya untuk 23
ada kutipan ya, disediakan satu kutipan. Kemudian kalian harus mencari sudut pandang ya, sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Ini beberapa ada yang baru gabung, jadi tidak bisa mengakses untuk yang ada di grup ya. Jadi tidak masalah, tinggal menyesuaikan saja. Tambah. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Mungkin tidak ada Pak dari saya Pak. Oke. Sebentar ini agak error. Ini freeze. Udah kelihatan lagi ya? Selanjutnya nomor 24. Nah, nanti disediakan kutipan teks cerpen. Sekali lagi tidak perlu khawatir karena kutipannya sudah tersedia. Peserta didik dapat menentukan amanat kutipan. Ya, amanat itu pesan ya. Amanat itu pesan. Lakukan atau jangan lakukan. Ya. Oke. Do this, don't do that itu ya jangan ya, Kak. Pokoknya kudungnya nih, jangan seperti itu. Tapi amanat itu nanti salah satu ya. Misalkan satu pesan yang muncul tentang berbuat baik terhadap sesama. Nah, itu bagaimana? Ya, apa namanya kalau berbuat baik terhadap sesama itu apakah punya syarat khusus atau tidak? Katakanlah seperti itu. Itu ya. Kemudian selanjutnya untuk nomor 25 latar kutipan. Latar itu yang tempat, waktu, dan suasana. Silahkan dimasukkan dalam kategori yang mana. Ya, apakah nanti masuk dalam latar waktu, tempat, atau suasana. Kalau misalkan Gading beranjak, kemudian membuka tirai. Yang dilihatnya masih gelap, itu kira-kira masih apa? Malam hari Pak. Malam bisa. Kalau fantasi juga nanti bisa beda ya. Ternyata itu pagi tapi ternyata akan muncul dementor misalkan gitu. Tapi karena itu cerpen maka realitas sosial ya. Jadi ini normal sekali, beda dengan fantasi seperti itu. Nomor selamat datang yang baru bergabung Budi ya. Oke. Terus 26. 26. Oh ini agak ini ya, maaf agak 26 itu gaya bahasa ya. 26 itu lebih ke gaya bahasa ya. Gaya bahasa itu istilah lainnya adalah Kaidah kebahasaan Pak. gaya. Majas. Iya. Majas Pak. Kalau ada namanya Jasman itu berarti dia dipanggil Mas Jas ya, tapi beda dengan Majas. Apaan sih Pak gitu ya. Jadi pokoknya intinya ini gaya bahasa. Jadi yang sering muncul kan ya biasanya ada yang memperlihatkan seolah-olah benda mati itu menyerupai aktivitas kegiatan manusia. Nah, itu majas apa? Kemudian membandingkan itu majas apa? Tahu ya, semacam itulah kurang lebih. Ya, apakah itu nanti masuk dalam metafora, personifikasi, simile atau yang lainnya. Oke ya. Hiperbola bisa gitu ya. Langit seakan runtuh ketika engkau menolak cintaku. Itu kan ya seakan-akan berlebihan sekali gitu kan ya. Jadi kan sesuatu yang berlebihan itu juga bisa. Atau mengulang-ulang itu juga bisa. Ya, repeat. Jadi sebenarnya bahasa itu ya mudah ya. Jadi misalkan repetisi itu pengulangan atau dalam bahasa Inggrisnya repeat gitu kan ya. Seperti itu. Sederhana sekali sebenarnya. Waduh, ada Mbak Teletubbies.
Diva. Selanjutnya nomor sampai mana kita? 27 ya. Kata yang tepat. Penulisan kata yang tepat atau tidak tepat itu nanti masuknya kohesi atau koherensi. Ingat-ingat ya materi sebelumnya. Kohesi atau koheren. Ya, oke, itu masuk dalam kohesi ya. Jadi apakah nanti yang tepat atau tidak tepat itu nanti dalam satu kutipan. Apakah itu nanti disambung atau dipisah itu bisa ya. Sambung atau pisah atau juga kapital tidak kapital itu bisa ya. Nah, seperti itu. Terkait kaidah kebahasaan gitu, 27. Next-nya adalah 28. Tersirat. Berarti kalian harus mencari sesuatu yang intinya ya muncul di situ ya. Poinnya apa? Jadi ada satu teks kutipan, kemudian nanti dipastikan isi tersirat dalam teks tersebut itu bagaimana. Oke, kurang lebihnya sama lah. Nanti yang agak tak perdalam di tanggapan ya, karena tanggapan itu apa ya? Kemarin kan beberapa kelas belajar mandiri ya. Jadi beberapa kelas belajar mandiri dan barangkali nanti yang akan didiskusikan di tanggapan itu juga boleh di situ. Sampai mana tadi? Isi tersirat ya. Kemudian nomor 29 maksud kalimat. Oke, maksud kalimat itu biasanya ada satu kutipan ya Mas, Mbak. Ada satu kutipan terus biasanya ditandai entah itu garis bawah atau dimiringkan. Nah, itu maksud orang itu berbicara seperti itu bagaimana gitu maksudnya itu. Ya. Oke. Misalkan apa ya? Ya seperti itu tadi tawanya menggelegar, membahana hingga dia terpingkal-pingkal, hingga dia guling-guling gitu. Gampangnya gini, misalkan ada satu kata ngakak guling-guling, ya misalkan Sakifna menyebar satu joke yang lucu ya di grup WA, gitu misalkan. Kalian tahu nggak kenapa sih kalau kita naik motor kita itu bawanya happy, ketawa terus. Kemudian pada nggak tahu, nyerah, gitu kan ya? Nyerah, aku nggak tahu jawabannya. Aku nggak tahu, aku bingung, bla 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 dan sebagainya gitu ya. Kemudian pada nyerah, Sakifnya menyampaikan, karena kalau kalian naik motor, kalian duduk di atas jok. Jok itu kan bercanda ya. Nah, terus Mbak Anggi, Mbak Rena, Radifa bikin bintang atau hashtag gitu ya, ngakak guling-guling. Nah, maksudnya ngakak guling-guling itu adalah tertawa, terbahak, bahak. Nah, seperti itu, model-modelnya seperti itu. Bisa ya dipahami ya? Itu contoh saja ya, itu salah satu contoh saja. Jadi nanti kata-katanya ya lebih serius daripada yang tadi gitu ya. Sakifna, kenapa sih kalau misalkan duduk di atas motor kalian bisa bawanya happy terus? Kan kalian duduk di atas joke. Terus ada tanggapan ngakak guling-guling. Nah, ngakak guling-guling itu maksudnya adalah tertawa, terbahak. Entah itu ngejek atau apa namanya mengapresiasi, formalitas itu urusan lain ya. Tapi yang jelas maknanya seperti itu. Oke. Ya selingan saja, kalian besok juga jangan terlalu stres ya. Dan juga jangan sombong, wah soalnya kok terlalu mudah. Ya, 97,5 saja cukup lah. Mbak, kasihan sama SMP 2 Banguntapan. 30 tuh ya, makna simbol. Ya, makna simbol itu nanti bisa jadi istilah-istilah, itu juga bisa. Atau kalau misalkan oke, istilah-istilah itu juga bisa ya. Oke, misalkan apa ya, Pak, cari contoh. Dirjo sudah banyak makan asam garam kehidupan. Nah, apakah kehidupan itu ada asam dan garamnya? Maksudnya apakah dalam makna sebenarnya? Kan tidak ya. Asam itu kan berarti kecut, garam itu kan berarti asin. Artinya ada perbedaan rasa, maka dimaknai sebagai
satu pengalaman yang banyak gitu ya. Jadi banyak sekali pengalaman yang bisa dirasakan seperti itu. Jadi makna simbol seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Kalian tafsirkan sendiri. Saya takut kepleset ini. Kemudian 31. Nah, kita sudah di area yang cukup mendebarkan karena di sini kalian belajar mandiri ya terkait teks tanggapan ya. Dalam teks tanggapan itu, tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kalian juga sudah ini ya menerapkan tanggapan gitu ya. Oke, ada grup khusus gitu ya untuk menanggapi sesuatu isu terkini gitu ya. Oke. Oke, karena kalau di grup yang biasa-biasa aja nanti berbahaya. Screenshot dijadiin kasus status gitu ya. Nah, itu menanggapi sesuatu itu kan sebenarnya secara alamiah naluriah ya. Seperti Bapak sampaikan di awal, dalam proses menanggapi itu kan berdasarkan apa yang kalian inikan, apa namanya? Ramai sekali tuh. Sekalian bakar jagung bareng, Mbak. Dia, Emilia, Sabrina. Bagus, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada satu perangkat digunakan bersama-sama boleh ya. Oke, karena memang terbatas. Iya sih, memang settingannya tadi lupa. Ya, maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa. Nanti tayangan ini juga bisa dilihat diunggah di YouTube ya. Petak Monolog yang belum subscribe silakan subscribe, like and share. Oke, kemudian nomor 31 ya, nanti dimunculkan kalimat pujian ya, karena menanggapi itu nanti kan ada sesuatu yang memuji, ada juga yang sifatnya kritik ya. Jadi nanti kalimat yang berisi pujian itu nanti di bagian mana? Diksi pujian tahu ya, berarti sesuatu yang cukup apresiatif, bisa positif seperti itu. Jadi nanti menggunakan sesuatu. Nah, Pak, sepertinya menemukan diksi pujian itu gampang, tapi mempraktekkan pujian itu sulit ya. Kalian tinggal ini aja, mengetahui bahasa-bahasa pujian. Kalau nyacat itu gampang, Pak. Oh iya, gampang banget. Gitu ya. Kalau mengkritik itu mudah sekali. Oke ya, kalimat berisi pujian nanti seperti apa, yang mana ya, dapat menentukan kalimat pujian. Jadi sekali lagi tidak perlu repot-repot mencari teks, teks sudah ada, tinggal dicari. Yang pujian itu yang mana toh? Nah, itu biasanya kalau soal sederhana tanpa HOTS itu ya paling cuma satu ya. Tapi kalau misalkan level kelas 9 ya harusnya lebih dari satu. Bisa jadi 2, bisa jadi 3. Yang memuji itu yang mana? Bukan kata, kalimat ya. Jadi nanti mungkin disediakan lebih dari satu untuk yang harus dicari. Nomor 32, disediakan kutipan teks tanggapan, peserta didik dapat menentukan kritik yang ada dalam teks tersebut. Jadi proporsional ya, untuk 31 pujian itu yang mana, kemudian yang kritik itu yang mana. Tapi petunjuk sederhananya gini, kalau disediakan 8 kalimat, ya kan, kutipan, lalu udah ketemu pujiannya berapa, kritiknya itu biasanya sisanya. Paham ya? Jadi misalkan pujiannya 3, maka sisanya 8 kurangi 3, 5. Gitu ya. Oke. Jadi kalian harus betul-betul detail untuk menentukan mana yang pujian, mana yang kritik. Kemudian nomor 33, struktur teks tanggapan. Ada yang sifatnya konteks ya, ada yang sifatnya argumen, ada yang bersifat apa lagi? Penilaian ya. Ada yang penilaian, ada yang bersifat menggambarkan. Menggambarkan itu apa istilahnya? Deskripsi ya, deskripsi teks. Agak sering Budiah kepleset karena Pak Kastam pakai bahasa Inggris. Describe, itu deskripsi ya maksudnya ya. Oke. Selanjutnya nomor 34. Maaf, ini maksudnya disediakan 2 teks ya. Disediakan 2 teks ya. Ketika kalau ASPD kemarin sudah beberapa kali muncul ya, berarti ada 2 teks. Satu di kiri, satu di kanan.
Atau bisa jadi juga nanti layoutnya atas bawah ya. Tapi disediakan 2 teks, kemudian dicarikan perbedaan kedua teks tersebut. Biasanya berkaitan dengan tanggapan, karena babnya tanggapan. Gitu ya. Tapi kalau misalkan tentang kebahasaan lain ya yang lain. Tapi di sini tanggapan ya. Bisa jadi nanti menanggapi tentang satu karya seni, bisa jadi tentang novel, bisa ya. Jadi novel itu juga bisa. Agak mirip ulasan, cuma nanti kan di situ lebih ke tanggapan ya. Bisa jadi juga tentang, tapi biasanya itu linear Mbak Mas. Jadi misal teks 1 tentang apa namanya lukisan, ya 1 juga lukisan satunya gitu ya. 1 lukisan karya Wikan, 1 lukisan karya Radiva, yang dibandingkan dua-duanya ini sama ya. Jadi apa yang ditanggapi? Jadi misalkan lukisan pertama itu menanggapi apa, lukisan kedua menanggapi apa. Tapi akan jauh lebih luas kalau membedakan 2 teks tanggapan itu biasanya terkait tentang sastra, karya sastra. Jadi bisa jadi membandingkan novel tetralogi ya, misalkan ini yang sering dibandingkan kalau Bapak melihat beberapa referensi ulasan gitu ya, tanggapan juga itu tentang lebih menarik mana kisah atau alur Laskar Pelangi dengan Sang Pemimpi misalkan. Itu kan sebenarnya kan rangkaian tetralogi ya, selain Maria Mahkarpuf, kemudian Edensor sebelumnya gitu ya. Nah nanti dalam teks tanggapan itu perbedaannya apa? Kalian cari antara teks pertama dan teks kedua, dan detail betul di situ dalam proses menanggapi. Kemudian nomor 35, disediakan kutipan teks tanggapan, peserta didik dapat menentukan bagian argumen pada teks tanggapan tersebut. Walaupun tidak Bapak jelaskan detail, namanya argumen itu sudah familiar ya, diksi argumen itu ya. Diksi argumen itu kan berarti pendapat ya, argumentasi gitu ya, yang berangkat dari opini atau pola pikir yang kemudian nanti bisa tersampaikan secara detail seperti itu. Jadi bagian argumen itu yang mana? Pak, saya masih bingung baca teksnya kemudian mana yang memenuhi kaidah itu. Gitu ya. Jadi bagian argumen yang seperti apa. Oke, selanjutnya nomor 36, hampir sama dengan 32, disediakan, lalu menentukan kritik juga. Cuma dalam konteks ini lebih kepada hal-hal yang bersifat luas. Jadi bisa jadi nanti tentang, kalau teks itu tentang sastra ya tentang kesastraan ya, atau yang bukan sastra berarti non kesastraan. Gaya penulisan bisa ya, tentang gaya penulisan itu juga bisa. Lalu tentang kebahasaan itu juga bisa, struktur itu juga bisa, karena teks sifatnya itu tekstual. Ya, oke. Karena kemungkinan ini ya meminimalisir gambar dan bagan, maka sifatnya tekstual. 36. Selanjutnya makna kata ya. Jadi nanti dimunculkan kutipan teks gitu, kemudian makna satu kata saja, tidak perlu banyak-banyak ya. Jadi satu kata saja yang dicari maknanya. Memang untuk soal seperti ini referensi kemudian pemahaman kita terhadap kosakata itu cukup harus banyak ya. Tapi paling tidak karena sifatnya kita mencari makna gramatikal, maka disediakan teks itu bisa digunakan logika. Jadi kira-kira saja, itu kira-kira yang mana. Seperti itu. Selanjutnya nomor 38. Pujian lagi ya. Jadi karena pujian, tolong kalian teliti betul di antara teks yang tersedia itu mana yang memuji paling optimal. Biasanya ditanyakan pujian itu apakah biasa saja atau yang santun, itu juga bisa loh. Karena pujian tidak santun pun juga memungkinkan, gitu ya. Oke. Kemudian nomor 39. 39 itu
Peserta didik dapat menentukan kalimat yang memerlukan penjelasan tambahan dalam teks tambahan tersebut. Kalau kalian sudah pernah membaca teks tanggapan ya, akan banyak sekali mungkin istilah-istilah mungkin dalam bidang seni, mungkin juga dalam bidang spesifik seni ya, apa itu budaya, musik, tari dan sebagainya. Itu kan banyak istilah-istilah ya. Yang istilah-istilah itu bisa jadi serapan dari bahasa Sanskerta, bisa jadi dari bahasa Jawa, bisa jadi juga dari bahasa asing gitu ya, Prancis, Inggris, Jerman seperti itu. Dan di situ kan pasti membutuhkan penjelasan ya, atau yang dianggap sulit seperti itu. Kan ada istilah-istilah yang memang kita asing seperti itu. Walaupun kita mungkin bisa Mbak Sekar misalkan lahir di Inggris, atau Mas Wikan lahir di Prancis gitu, atau Mas Maulana lahir di Jerman, Jajar Kauman. Itu kan artinya ada situasi-situasi tersendiri yang memungkinkan bahwa tidak semua bisa mengakses istilah atau kata-kata tersebut. Nah, dalam teks tanggapan sangat mungkin muncul istilah-istilah itu ya. Jadi memerlukan penjelasan tambahan atau kata-kata yang dianggap sukar. Itu yang mana? Ya yang kalian bingung. Kalau di teks itu ternyata katakanlah gini, Pak, hampir semuanya itu saya bisa, Pak. Tapi gunakan perspektif kalian itu tidak tahu. Jadi maksudnya adalah misalkan istilah Oriza Sativa gitu ya, Rhizopus oriza. Itu kan kesannya simpel ya. Tapi dalam hal ini kalian juga memastikan bahwa oh tidak semua ini tahu kok. Nah, gitu. Jadi logikanya seperti itu. Itu ya. Yang tahu adrem itu kan paling juga cuma kalian. Baca nggak tahu. Selain bentuknya yang unik ya. Kemudian nomor 40. 40 kemana? Oh, di atas. Disediakan kutipan teks tanggapan, peserta didik dapat menentukan komentar yang sesuai. Nah, terkait komentar yang sesuai ini, tolong pertama dipahami bahwa kalian lihat keseluruhan teksnya. Teksnya pendek kok, ya, keseluruhan teksnya. Kemudian kalian coba komentari tentang ungkapan-ungkapan, tentang kebahasaan, tentang pernyataan-pernyataan yang muncul. Nah, ini sebenarnya sekali lagi kenapa teks tanggapan ini Bapak tidak terlalu mengkhawatirkan ya terkait hasil, karena memang dengan belajar mandiri dengan tambahan beberapa itu, Bapak insya Allah yakin kalau dari segi nalar masing-masing itu bisa dalam menanggapi sesuatu. Memuji itu bagaimana, mengkritik itu bagaimana, kata yang sukar itu seperti apa. Nah, jadi tolong dalam proses melakukan tanggapan atau mengerjakan teks tanggapan ini, tolong pertama betul-betul teliti ya. Jadi istilah-istilah yang muncul itu membingungkan atau tidak dan lain sebagainya. Oke, mungkin garis besarnya itu ya, Nak ya. Jadi kalau misalkan kita kaji dari awal, kita kuatkan ya. Pertama soalnya 40, tolong dibagi waktunya dengan baik. 40 soal itu jangan terlalu menghabiskan waktu, tapi juga jangan terlalu menyepelekan, karena masih ada waktu untuk diteliti, ya silahkan untuk diteliti. Ya, bisa jadi nanti ketika kalian meneliti ternyata jawabannya berubah, ya lebih jernih gitu ya dalam berpikir. Pertama kan mungkin gugup dulu ya, bolak-balik ke kamar mandi misalkan seperti itu, atau kemudian kendala-kendala teknis kan penyesuaian juga mungkin terjadi. Ya kemarin ada juga yang mati lampu, setelah itu 5 menit kemudian tidak jadi mati lampu, HP keselingsut gitulah. Anda WA pakai apa? HP keselingsut tapi kok bisa WA gitu kan? Ya mungkin hal-hal seperti ini tolong untuk diantisipasi gitu ya. Kemudian untuk kuota habis, jangan sampai ada alasan bukan hari pertama ya. Hari pertama untuk mapel ASPD itu jangan sampai kuota itu habis. Dan ini mau Bapak ingat, jangan membuka tab lain dalam satu perangkat, karena itu akan mengganggu fungsi. Tapi saya canggih kok Pak, RAM-nya tinggi, oke silahkan. Tapi kan perkara teknis ya, kalian habis makan gorengan kemudian menggunakan Android, apa yang terjadi? Kan tidak selancar ketika kalian tangannya dalam kondisi bersih. Gitu. Itu ya. Kemudian Pak, saya ada 3 perangkat kok Pak, 1 MacBook kemudian 2 iPhone gitu ya, terserah silahkan ya. Tapi kan kalau bisa tetap sesuatu yang jujur gitu ya, diinikan saja.
Ini kompetitif, jadi kalian persiapan juga untuk ASPD diusahakan untuk mengerjakannya itu fokus total. Karena besok ketika ASPD betulan, sama seperti tryout Dikpora kemarin ya, jadi kalian betul-betul fokus untuk dalam prosesnya gitu. Oke ya, 40 soal, 90 menit, dibagi menjadi 4 bab, 10, 10, 10, 10, dan kemudian silahkan kalian coba cermati. Ya. Ada pertanyaan dulu mungkin yang mau didiskusikan? Aneh nggak ada, pasti ada. Harusnya ada. Itu mungkin Mbak Girlband, dia Emilia Sabrina Santia mungkin ada diskusi berat gitu ya mengenai apa kondisi kebahasaan anak muda sekarang, itu mungkin juga bisa ditanyakan di sini ya. Oke. Mas Majid mungkin, Maulana, Mbak Radifa, Mas Wikan, ini juga mumpung ada Budiak juga, nanti bantu jawab. Mbak Anggi, Mas Gading, Mas Sakifna, Mbak Rena. Kalau gitu Bapak yang tanya kalau misalkan nggak ada. Saya Pak izin Ya, bertanya. Silakan. Untuk pernyataan sesuai itu bisa diambil langsung dari teksnya atau kita mencari sendiri, Pak? Oh ya, pernyataan sesuai basisnya, dasarnya yang paling jelas dari teksnya, Mas. Cuma nanti dalam opsinya ya, dari pilihan A, B, C, pilihan A, B, C, D itu kelihatannya mirip. Kelihatannya itu hanya permainan bahasa saja. Jadi mana yang paling cocok? Kalau ada data misalkan 10 ember, ya cari yang 10 ember. Jangan misalkan di pernyataan itu 11 ember, maka tidak sesuai. Kalau kita sedang membahas tentang vaksin, ya jangan merembet-rembet ke masalah asusila misalkan, gitu kan jauh sekali gitu ya. Walaupun mungkin ada yang mirip-mirip, kadang diserempet-serempet, karena disitulah nanti pembuat soal akan membuat pilihan jawaban yang kurang lebih ya mirip-mirip saja, tapi sebenarnya tidak sesuai. Memang untuk mengerjakan soal semacam ini, Mas Maulana dan yang lainnya juga, kita harus mengecek. Jadi bisa dengan metode kalian baca dulu pilihan jawabannya, lalu dilihat teksnya, itu juga bisa. Atau teks dulu kemudian pilihan jawaban juga bisa. Tapi nek saran Bapak, silahkan kalian lihat soal, pilihan, terus kembali ke teks, itu juga bisa. Ya, nanti nyamannya bagaimana seperti itu. Terkait pernyataan yang sesuai. Yang sesuai berarti kan datanya harus sesuai dengan yang di teks. Sama misalkan informasi laporan ya, itu yang sering di ASPD itu ya. Nah, kalau misalkan kondisi kantin, SMP-nya mana, butuh berapa kursi, siapa penanggung jawabnya, ya harus sesuai data itu. Kalau ada yang satu saja tidak sesuai, maka tidak bisa masuk kategori pernyataan yang sesuai. Tapi kalau levelnya masih pernyataan, itu biasanya cuma satu kalimat, Mas. Kalau levelnya sudah informasi ya, itu biasanya lebih detail. Ya, misalkan sekolah, kemudian kantin, berapa mejanya, berapa kursinya, itu nanti lebih detail lagi. Tapi kalau untuk pernyataan yang sesuai itu levelnya masih dalam kalimat saja, satu kalimat saja gitu. Itu. Teliti saja. Ya, untuk pernyataan yang sesuai itu teliti. Sama dengan soal yang berkaitan dengan informasi pada teks, itu juga sama. Gitu. Nah, beda dengan komentar. Kalau komentar kalian paham teks dulu, lalu kira-kira nalar kalian itu akan mampu memberikan satu pelabelan atau komentar terhadap teks tersebut itu bagaimana. Nah, itu menggunakan bahasa sendiri, baru seperti itu. Nah, tapi sifat pernyataan itu bukan berarti mesti tersurat ya, Mas. Itu kan biasanya hanya variasi bahasa saja, variasi kalimatnya. Pak, kok antara A, B, C, D nggak ada jawabannya? Mungkin bukan berarti tidak ada jawabannya, tapi intinya seperti itu dengan kalimat yang dibuat variasi. Begitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Ya. Saya, Pak. Ya, silahkan.
Kalau misalnya nanti disajikan sebuah teks, terus pertanyaannya adalah cara menemukan argumen itu, ciri-ciri argumen itu bagaimana ya, Pak? Oke. Ada lagi yang setipe atau menjabarkan? Tadi terkait argumen itu di kisi berapa ya? Oke, sambil menunggu yang lain ya. Kalau terkait argumen itu kan istilah argumentasi tahu ya. Berarti ia sifatnya pendapat dan itu berarti kita menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat. Nah, karena kita sifatnya itu nanti sudah menangkap teks yang tersedia, maka dalam konteks argumen tersebut itu biasanya adalah pertama menunjukkan secara detail dan juga rinci terkait satu karya, ya, satu karya. Ini kan teks tanggapan ya, konteksnya kan karya. Terkait karya dan kemudian kita memberikan satu argumentasi yang baik. Contoh, ketika misalkan Arga punya satu karya lukis yang bagus, gitu ya. Apa sih yang standar saja misalkan? Ya, dua gunung, kemudian ada matahari muncul gitu ya, seperti backgroundnya Mbak Radifa, kemudian ada burungnya, kemudian ada jalan, kemudian ada sawahnya, itu kan misalkan logika kita tentang pemandangan ya. Nah, kemudian dimunculkan tuh pelukis pemula Arga, Rajwa Arga, ternyata mampu menghasilkan sebuah lukisan pemandangan yang cukup etnik gitu ya. Perkebunan teh gitu kan ya, cengkeh misalkan gitu ya, yang masih sangat berlebihan ya, masih sangat alami misalkan. Kemudian belum terlukis terlukis apa adanya. Nah, artinya apa? Misalkan gini wes, mudahnya. Pelukis pemula Rajwa Arga melukiskan sebuah pemandangan alam pedesaan, area pedesaan berbukit gitu ya, yang masih sangat alami, masih sangat bisa menggunakan istilah natural juga ya, apa adanya, dan mampu menghidupkan seolah-olah lukisan itu bisa menghidupkan suasana. Nah, di situ itu argumentasi ya. Bisa jadi argumentasi. Tapi karena rinci itu bisa jadi masuk ke dalam deskripsi teks. Bisa jadi masuk dalam deskripsi teks. Gitu ya. Tapi kalau misalkan mau yang lebih spesifik lagi untuk argumen misalkan gitu ya. Peran misal ya. Peran bimbingan belajar. Nah, apa itu bimbingan belajar? Misalkan menjadi satu alternatif untuk pembelajaran siswa. Nah, itu kan pendapat, ya kan? Menjadi alternatif itu kan argumen. Kenapa argumen? Karena bisa jadi itu argumen yang positif, bisa jadi menggunakan logika orang lain juga tidak berpikiran sama seperti itu. Atau gini dah yang masih baru aja ya, yang ada di mana? SMP 1 Banguntapan yang baru apa bangunannya? Perpustakaan, Pak. Perpustakaan. Nah, perpustakaan misalkan ya, perpustakaan sekolah yang namanya Gemilang, nah misal perpustakaan sekolah SMP 1 Banguntapan dalam kurung Gemilang menjadi sebuah pusat pengetahuan, gitu ya, menjadi pusat pengetahuan. Di samping itu, perpustakaan bisa juga menjadi agen perubahan bagi siswa, yakni dapat melatih siswa untuk menjadi pribadi literat yang aktif, kreatif, dan dapat berpikir kritis. Perpustakaan Sekolah Gemilang SMP 1 Banguntapan dapat membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan. Sebentar. Oke, tak mute ya, Mbak. Sampai mana tadi?
Harus nyusun lagi kata-katanya. Tadi membahas, misalkan gini ya, jawaban sederhana saja, poinnya saja. Pertama, tentang perpustakaan. Ya misal ya, perpustakaan Gemilang SMP 1 Banguntapan yang telah direnovasi bisa menjadi pusat pengetahuan. Itu argumen. Kenapa? Karena di sini Bapak menyampaikan bahwa satu objek itu punya fungsi, ya. Perpustakaan SMP 1 Banguntapan Gemilang bisa menjadi pusat pengetahuan, atau SMP perpustakaan yang baru juga ya, LHI gitu misalkan, bisa menjadi pusat pengetahuan, atau istilah lainnya adalah learning center, itu juga bisa gitu ya. Di samping itu, perpustakaan juga bisa digunakan sebagai agen perubahan para siswa yang melatih siswa lebih aktif, kreatif, mampu berpikir kritis. Kemudian, perpustakaan sekolah dapat membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap hidup siswa dan guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Nah, itu juga bisa. Itu masuk dalam argumen. Kenapa? Satu objek yang kita tanggapi, kemudian kita menggunakan argumentasi kita untuk menjabarkan fungsi dari tempat tersebut atau objek tersebut. Begitu ya. Jadi intinya adalah poinnya seperti itu. Nah, nanti variasi-variasi lainnya bisa muncul juga dalam ranah yang lain seperti itu untuk argumen. Terjawab atau belum, Mbak Radifah? Sudah, Pak. Ya, jadi poinnya adalah argumen itu objek, kita komentari fungsinya, bahkan objek-objek lain yang saling berkaitan. Kan perpustakaan sekolah tidak hanya sekedar gedung ya, tapi juga memastikan bahwa ada orang yang menerima kebermanfaatan dari gedung tersebut. Begitu ya. Oke. Kalau tadi yang Bapak sampaikan di awal itu juga argumen, tapi lebih rinci terkait deskripsi. Deskripsi itu kan berarti apa yang bisa dilihat ya. Oke. Apa yang bisa dilihat. Jadi lukisan itu nanti bersifat, biasanya kalau ditanyakan misalkan itu mau mengkaji argumen, itu biasanya sesuatu yang tidak perlu dilihat juga, jadi kita tahu keberadaannya. Jadi perpusnya nggak perlu dilihat, tapi kalau lukisan kan jelas, kita harus melihat poinnya. Tapi kalau perpustakaan kita sudah punya gambaran. Gading, Radifah katakanlah ke sekolah, kemudian masuk ke perpustakaan yang baru direnovasi, kemudian kita tahu fungsi dari perpustakaan itu untuk apa. Kemudian kita langsung punya argumen, kita punya pendapat nih. Ini jadi pusat pengetahuan nih. Iya, kenapa? Karena di situ nanti siswa mampu berpikir kritis, mampu berpikir kreatif, gitu ya, paham ya? Nangkep maksud Bapak ya? Bisa seperti ini. Nanti akan menjadi dapat menyongsong supremasi peradaban yang lebih baik. Nah, itu kan konseptual yang sangat bagus. Jadi argumen itu kan ada di sini, Nak. Ya. Oke, istilahnya seperti thought eksperimen gitu ya. Jadi bikin asumsi di kepala. Nah, perkara berhasil atau tidaknya kita nggak bisa ngukur, tapi kita punya gambaran. Perpus, apa sih isinya perpus? Buku. Waduh, buku itu kan jendela ilmu, gitu kan ya. Apa yang bisa membuat buku itu punya fungsi? Dibaca. Dibaca oleh siapa? Siswa. Supaya apa? Aktif. Supaya apa? Kreatif. Gitu ya. Jadi pahami ya. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi argumen itu ya nanggepi objek aja, dan kalian nggak perlu mencari objeknya karena kutipan teksnya sudah ada. Sekali lagi, kalian hanya perlu memahami teks itu, gitu aja. Ini masuk dalam hal yang bagaimana. Kalau rinci, biasanya deskripsi, ya kalian menanggapi sesuatu yang rinci tentang lukisan tadi gitu ya, karya Rajwa Arga kelas F gitu ya, yang pemula tapi ternyata bisa menghidupkan satu lukisan yang luar biasa gitu ya, seolah-olah pemandangan pedesaan yang sangat asri gitu. Nah, itu masuk ke deskripsi sebenarnya ya, dan jarang ditanyakan tentang apakah itu masuk ke penilaian atau argumen seperti itu. Nah, seperti tadi kalau misalkan objeknya gemilang ya, gemilang ini yang masih hits, bau catnya masih tercium ya sepertinya. Itu membahas tentang fungsi objek, kemudian fungsinya apa. Lantas kalian coba narasikan tuh. Ini tuh penting sekali, nanti siswa bisa cerdas, bisa kritis, bisa kreatif gitu.
Apakah hanya siswa? Masukkan gurunya gitu ya. Terus impact dari itu semua apa? Jangka panjangnya adalah tentang mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Nah, itu argumen begitu. Nah, perkara apakah nanti perpus di tempat lain digunakan untuk nonton TV, kemudian untuk apa ngadem saja, itu urusan lain. Tapi yang jelas argumen itu dimunculkan untuk membuat satu pemikiran dan nanti jelas optimisme ya. Di situ ada mengandung unsur optimis. Jadi dalam ada relasinya ya Mbak yang tadi Bapak sebutkan ya. Perpustakaan itu dalam konteks sekolah katakanlah. Itu lingkup kecilnya. Kemudian orang-orang yang ada di sekolah siapa saja, masukkan di situ, itu pasti argumen. Ya, ada siswa saja. Siswanya supaya apa? Oh, lebih cerdas, lebih kreatif, bisa. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Karena teksnya itu nanti variatif juga ya. Lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin Saya, Pak. dulu. Oh ya. Maaf Pak Nanti- sebelumnya Pak. Ya, silakan, Pak. Mas. Itu Pak, saya masih agak berkabut tentang nominalisasi Pak. Oh iya. Nominalisasi ya. Iya Pak, betul. Oke. Yang lain? Ada yang bisa menjawab dulu? Belum? Oke. Pertama kita dari secara harfiah dulu ya, gampangannya. Karena nanti terkait nominalisasi itu masih banyak yang terjebak. Pak, bukannya nominalisasi itu dari kata nominal. Bukan, nominal itu kan angka. Maka sebenarnya jawabannya bukan itu. Nominalisasi itu maksudnya adalah dari proses untuk membendakan ya. Jadi nomina, verba, adjektiva itu kalau kalian sering buka KBBI itu kan ada N, A, kemudian V gitu ya. Nomina, adjektiva, kemudian verba. Nah, kata-kata yang paling standar itu kan udah nomina itu tentang kata benda, kemudian adjektif itu tentang kata sifat, kemudian verba itu kata kerja. Ya sama kalau di bahasa Inggris lah, noun, verb, adjektif gitu kan ya. Nah, ada tambahan isasi, nomina, isasi. Kalau ditambahkan itu kan berarti tambah L ya. Nominalisasi. Artinya di situ ada proses pembendaan. Tapi sebenarnya objeknya itu juga tidak terlalu luas Mas Gading dan yang lain. Jadi untuk nominalisasi satu kata seperti itu ya. Biasanya dari kata verba. Ingat ya, kata dasar, bentuk dasar itu sudah tahu ya. Kemarin Bapak jelaskan ya. Oke. Kalau pakai itu kata dasar atau bentuk dasar? Kata dasar. Iya, kalau pakaian? Bentuk dasar. Iya. Ditambah berpakaian? Sudah bentukan ya? Oke, jadi kalau kalian sudah paham dari aspek itu, nanti untuk masalah nominalisasi insya Allah beres. Yang paling sering muncul itu kan masalah memberlakukan undang-undang itu ya. Ya, undang-undang itu kan sifatnya tekstual. Kemudian dalam proses memberlakukan itu apa yang terjadi? Memberlakukan ada proses membendakan. Membendakan itu ya berarti menjadi satu produk hukum ya, yang bisa mengatur. Itu yang paling sering muncul ya. Jadi sebenarnya untuk konteks nominalisasi itu Mas Gading dan yang lain juga itu tidak terlalu banyak kata yang mengalami itu. Dan yang paling sering dimunculkan itu biasanya tentang undang-undang. Kenapa? Karena itu yang paling paling mudah dan paling spesifik, paling spesifik untuk mengubah kata kerja ataupun juga kata sifat menjadi kata benda, gitu ya. Memberlakukan undang-undang. Undang-undang itu kan produk hukum ya, wujudnya itu teks, tapi juga punya fungsi untuk apa? Dijalankan seperti itu. Gitu ya, Mas Gading. Tapi untuk kaidah kebahasan untuk nominalisasi itu tidak terlalu detail. Untuk soal besok tidak terlalu detail dijelaskan. Jadi kalian untuk pengetahuan tambahan saja di situ ya, untuk masalah nominalisasi. Cuma jangan sampai terjebak. Barangkali di ASPD itu muncul karena masih bingung mengiranya
Ya mungkin karena memang lupa atau bagaimana membaca seperti itu ya. Nominalisasi pikirnya dia adalah mengangkakan, nominal, dari kata nominal, bukan dari kata nomina. Ya sama dengan reboisasi, menghijau kembali hutan yang gundul gitu ya. Atau yang lain lah, silahkan kalian cari kata-kata itu banyak sekali gitu ya. Siap, terima kasih Pak. Ya, ini juga mumpung ada Budia, silakan diskusi juga. Apa yang perlu didiskusikan tambahan? Satu lagi mungkin nanti sebelum kita kuatkan closing statement dan mau zuhur juga ini. Hari Senin ya, jangan lupa. Kemudian ini di luar teknis saja ya, di luar teknis pengerjaan saja. Bapak harapkan semuanya berpartisipasi. Nanti tolong sampaikan ke teman-teman yang lain yang tidak bergabung di sini. Tolong berpartisipasi dan tolong dihindari untuk mengapa ya, punya mindset untuk ikut susulan saja gitu ya. Jadi dengan berharap ada informasi dari rekannya. Itu ada beberapa temuan kemarin seperti itu. Tapi sebenarnya kalau untuk kelas 9 ini tidak ya. Ada beberapa temuan yang seperti itu. Ah melu susulan wae wong awan nono kok aku isuk bareng game kok ya PUBG atau apa-apa lah semacam itu. Kemudian titip apa namanya info. Nah, seperti itu jangan dihindari itu. Nggak setiap hari, cuma jeda selang-seling Senin sama Rebo biasanya, atau Selasa dengan Kamis. Nah, itu jangan dihindari. Kedua, koneksi ya. Ini sebenarnya sederhana, tapi tolong dipastikan juga. Syukur-syukur kalau ketika muncul laman urutan, kalian sudah langsung bisa mengerjakan, syukur. Kalau misalkan tidak, ya pastikan koneksinya lancar. Nomor satu itu kan seperti tadi Bapak sampaikan agak mudah ya. Tinggal cari yang laporan percobaan seperti apa. Itu ya yang agak ilmiah. Oh, laporan percobaan bisa. Kemudian nomor 2, strukturnya ini masuk dalam kategori apa ya? Masih bingung loh, kadang ada yang simpulan dengan tujuan ya. Ini kok bahasanya seperti menyimpulkan, Pak. Padahal itu ternyata tujuan. Itu bisa jadi ya. Jadi sensitivitasnya. Jadi nomor 1 sampai 5 pun sebenarnya sudah kalian kuasai struktur ya. Tentang apa namanya ini masuk dalam kategori yang mana begitu. Kita review saja sebentar lah. Kalau belum ada pertanyaan lagi. Ya, nanti kesesuaian dengan data yang muncul ya, nomor 3. Terus biasanya muncul kutipan, ini masuk dalam kategori apa ya, alat bahan mudah ya. Kalau gunting itu jangan sampai tujuan loh. Misalkan apa namanya? Gunting air itu jelas ya. Kira-kira tahu ya. Itu masuk dalam kategori apa? Kemudian apa namanya? Untuk. Nah, kalau ada conjunction untuk itu biasanya tujuan. Itu juga bisa gitu ya. Penggaris plastik mengandung aliran listrik itu juga bisa ya, dari percobaan yang sederhana itu dulu loh. Kalau kalian SD mungkin ya, Pak Anung dan Budia SD itu dulu mungkin dulu ya, pas apa penggaris plastik digosok-gosok ke rambut, kemudian ada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Potongan-potongan kertas itu kan seperti menari-nari. Nah itu kan sebenarnya satu apa namanya ya? Untuk, kalau ada kata untuknya ya berarti tujuan. Terus hasilnya seperti apa? Dan ada percobaan acak itu tidak perlu tahu, tidak perlu harus pernah mempraktekkan, tapi dikira-kira saja, ya kan? Ya kali nyapu nyala sebelum dicolokkan, gitu kan ya kan nggak mungkin. Apa namanya ke stop kontak misalkan, itu yang paling sederhana. Seperti itu. Kemudian kesesuaian informasi bisa dicek di teksnya. Kemudian kata teknis ya atau istilah-istilah yang muncul biasanya yang asing. Ya, yang asing, Rhizopus oryzae atau apapun itu, Oryza sativa ataupun juga determinasi gitu kan ya dan sebagainya. Volt, ohm, ampere itu juga bisa ya, sangat luas di situ.
Kata kerja aktif ya lihat kalimatnya ya, tidak harus menggunakan me di awal, ya, tidak harus menggunakan me. Kemudian majemuk tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan gitu ya, ada hubungan kausalitas juga bisa. Terus persuasif itu untuk apa? Hakikat persuasif kalian pahami saja, ngajak. Tapi ngajak itu kan tidak cuma mengajak. Apa? Apakah orang bisa tergerak hanya dengan ajakan saja? Ya dia harus apa? Yakin dulu ya kan? Itu. Maka pidato persuasif itu juga ada keandalan dalam proses mengajak. Kemudian dalam proses membuat membuat pidato persuasif itu apa yang harus kalian lakukan gitu. Di buku di LKPD itu kan juga ada ya situ. Terus muncul teks, argumen mana, pernyataan posisi mana, penguatan pernyataan posisi mana, dan tidak sesederhana dibagi menjadi 3 paragraf. Bisa jadi 4 atau 5. Nah, kalian mampu mengklasifikasikan itu pada bagian mana. Gitu. Intinya itu ya, kalau untuk cerpen garis besarnya itu lebih ke kutipan lalu dianalisis contoh perwatakan. Ya, pakai cara analitik dan dramatik itu apakah penulis menyampaikan langsung atau lewat komunikasi tokohnya, ya. Kalau tokoh menyampaikan, "Hei, kamu hati-hati." Tapi tergantung konteksnya ya, seperti Bapak kemarin sampaikan bedanya. Rena sedang bersepeda, kemudian Sakifna menyapa tetangganya gitu ya, melihat Rena bersepeda, Rena menyapa, "Mari masak." Masak Sakifna gitu ya. "Ya, mari." "Hei, hati-hati ya." Hati-hati ya. Hati-hati itu kan berarti sesuatu yang baik ya, positif ya. Tapi intonasinya juga tinggi, nggak apa-apa, nggak masalah. Beda nggak kalau misalkan Rena bersepeda, lalu masak kemudian mengatakan dengan diksi sama tapi intonasi berbeda. "Hei, Rena, hati-hati ya." Kira-kira gimana? Dan nanti tergantung konteksnya, karena itu bahasa tulis ya, bukan bahasa lisan, jadi dipastikan mana yang konteksnya sesuai. Apakah yang tadi Bapak sebutkan di awal atau yang di akhir. Gitu. Apakah Sakifna ini protagonis atau antagonis? Sakifna ramah atau Sakifna suka mengancam? Nah, intonasinya, karena kita nggak memainkan intonasi seperti itu ya, karena itu bahasa teks ya, bahasa tulis, maka dipastikan saja watak tokoh tersebut itu seperti apa. Ada tokoh namanya Paijo, dia menendang kursi roda ibunya hingga ibunya jatuh tersungkur. Maka bisa kita tahu watak tokohnya seperti apa. Mudah kok ya, bisa ya. Bisa ya. Ya semacam itulah kurang lebih. Terus apa lagi sih tentang cerpen? Amanat pesan ya. Oke, tentang pesan. Berarti konteksnya harus tahu kutipannya itu seperti apa. Dalam pesan itu apakah jangan berbohong ataukah jangan suka mengganggu, kayak gitulah. Amanat-amanat sederhana kan bahasanya seperti itu. Kemudian majas atau gaya bahasanya ya, jadi bisa membedakan. Yang paling mudah dan paling sering kan kalian yang paling tahu personifikasi gitu ya. Oke ya. Langit matahari marah gitu kan. Atau apa namanya? Ya yang lain ya, baik. Rintik-rintik hujan, kalau yang agak melo dikit, rintik-rintik hujan menari-nari di atas lapangan basket ketika aku termenung sambil menatap lapangan itu. Ya semacam itulah. Personifikasi. Atau ya pokoknya itulah kurang lebih. Seperti tadi maksud kalimat juga dipahami ya. Itu sepertinya agak sederhana, tapi tolong untuk makna ini, karena ini cerpen itu juga masuk dalam kategori sastra ya, kategori sastra untuk ASPD. Jadi ada 2, fabel dan juga cerpen. Jadi tolong dipahami betul, nanti makna-makna dalam cerpen itu bisa jadi muncul juga di ASPD yang tema seperti itu. Oh iya, sudah. Ini belum bisa membedakan penyebab, konflik, dan akibat.
itu biasanya dalam satu soal, satu teks itu biasanya muncul penyebab, konflik, dan akibat di ASPD. Ya, jadi penyebab itu yang memicu, kemudian konfliknya itu apa yang terjadi ya, permasalahannya apa, kemudian akibat adalah dampak yang ditimbulkan. Itu beda. Jadi jangan sampai bingung nanti konflik kok jawabnya penyebab, penyebab kok jawabnya akibat. Nah, itu nanti kita coba lebih dalam lagi ya. Ya, coba lebih dalam lagi di situ. Kalau Bapak masih di situ. Ya Budi ya. Nah, semacam itulah. Pokoknya intinya diperdalam penyebab, konflik, dan juga akibatnya. Ada pertanyaan? Tanggapan khususnya terkait tanggapan? Tadi sepertinya pertanyaan dari Mbak Radifa sudah cukup menjawab ya untuk masalah argumen. Karena argumen itu juga salah satu bagian yang penting dalam teks tanggapan. Karena kalau misal gini Mbak, teksnya 8. Ternyata di antara pilihan-pilihan itu membingungkan antara 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu kalian harus di situ. Tapi kalau teksnya cuma 4 atau 3 itu lebih mudah, ya. Jadi mana yang dibangun? Tentang apa? Oh, objeknya perpus. Iya, perpustakaan sekolah. Ya, kalian coba menggunakan nalar berpikir yang positif saja. Perpus. Luar biasa. Udah perpustakaan sekolah, ini bisa jadi pusat pendidikan. Ya, bagus. Siswa bisa menjadi lebih aktif, kreatif. Gurunya juga. Wah, luar biasa. Apa implikasi selanjutnya tentang mutu pendidikan? Nah, itu argumen. Ya, itu kan dibangun dari satu gambaran. Jangan dicoba tapi yang masalah job itu ya. Oke. Sakifna coba makna ngakak guling-guling gitu ya, dan sebagainya itu kan juga sederhana sekali. Yuk terakhir silakan. Yakin? Oh, bingung semua. Ya, mungkin kalau tidak ada Budi ya, mungkin mau menambahkan terkait bab-bab itu. Hilang. Ya, Budi ya, misal mau menambahkan, monggo. Bu Eka, Bu Esna masuk nggak ya? Sepertinya enggak, Pak. Tadi itu full. Oh iya ya. Saya tadi lupa settingannya, belum tak ngani. Menambahkan aja Pak Anung terkait Oh iya. majas. Terkait majas. Kemarin di pertanyaan yang PAS kemarin ya Pak Anung ya. Nah, itu ada majas itu yang hampir setara dan asosiasi. Nah, mungkin anak-anak majas nilai dan asosiasi karena kan itu keduanya ya Budia seperti oke. Budia ngapunten bisa di chat saja, saya nggak dengar. Ada yang dengar nggak? Terputus-putus, Pak. Oh iya. Kita sampaikan ke chat aja ya, kolom chat aja ya. Message. Oh iya, sepertinya koneksinya ya. Halo. Budia, maaf tadi suaranya putus-putus. Chat atau apa namanya? Bisa diulang? Oh iya. Oke.
Oke, dari siswa, Pak cek dulu pemahamannya terkait asosiasi dan similar. Sama-sama perumpamaan ya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Free makan siang di rumah Bapak Ibu masing-masing? Mas Gading, coba. Baik, Pak. Ya, Kalau asosiasi itu yang maknanya tidak langsung, Pak. Jadi mungkin menggunakan kayak perumpamaan, tapi nggak bisa diartikan secara langsung, Pak. Tapi kalau simile itu bisa, Pak. oh ya. Itu dari Mas Gading. Yang lain? Halo. Definition dulu ya. Kalau Bapak tanya, yang menggunakan laksana bak seperti itu gimana? Similar. Similar. Tapi tergantung ininya ya, yang diperbandingkan ya. Oke. Kita carikan dengan bahasa yang lebih sederhana. Di chat silakan dicek. Oke, di chat Bapak sudah memberikan satu ini ya, supaya lebih cepat karena memang sudah zuhur seperti itu. Jadi intinya ketika kalian coba membandingkan antara asosiasi dan juga perumpamaan, itu kan sebenarnya sama-sama perumpamaan ya, yang menggunakan penanda bak atau laksana atau seperti, tapi dilihat dari objeknya, objek yang dibandingkan itu seperti apa, gitu. Jadi silakan coba kalian ini mandiri, kemudian sebentar. Nah, dari dua referensi ini, silahkan nanti kalian coba fokuskan ya pada pemahaman tersebut. Nah, dilihat dari dua pembandingnya terkait bak laksana seperti itu seolah-olah itu sama, seolah-olah itu mirip. Tapi coba kata kuncinya, kalau ada majas yang tidak menggunakan bak laksana atau seperti itu masuk dalam kategori yang mana? Nah, di sini nanti kalian silahkan kalian baca dulu ya. Gitu. Dan untuk majasnya agak spesifik tidak masuk ke situ ya nanti ya untuk yang berikutnya, karena memang di diskusi Guru Bahasa Indonesia sendiri untuk asosiasi dan similar kadang ada yang memberikan contoh kemudian tidak sesuai dengan kuncinya, yang ditanyakan asosiasi tapi kuncinya similar, yang ditanyakan similar kuncinya asosiasi, gitu ya. Oke, nanti kalau misalkan ada buku-buku tambahan lagi, Bapak belum cari, itu nanti silahkan kalian coba telaah dari situ. Gitu ya. Oke, nanti semisal muncul pertanyaan-pertanyaan lagi, gitu nggak Bu Dia? Karena sudah zuhur. Tadi untuk memang
untuk pemahaman seperti ini nanti butuh siswa membaca juga, nanti kemudian nanti apa namanya ya simpulkan dengan pemahaman gitu. Tapi insya Allah untuk simile dan asosiasi skip dulu, nanti insya Allah saya, Bu Dia, Bu Isna, Bu Eka akan memperdalam di ASPD ya, karena memang nanti akan muncul juga di ASPD begitu. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf tadi karena nyambi-nyambi jadi ada settingan yang tidak bisa optimal untuk banyak siswa, walaupun sebenarnya banyak yang live juga ya, bisa masuk lagi sebenarnya, tapi tidak masalah. Nanti rekamannya insya Allah segera mungkin tak unggah di YouTube yang subscribernya baru 600. Silakan kalian nambah ya, tambahkan di situ. Kemudian nanti silakan untuk bisa di pelajari materi-materi yang berkaitan dengan itu. Video YouTube yang oleh kakak kelasmu dulu itu Mbak Andin juga bisa dicermati di situ. Itu cukup rinci ya. Jadi yang tak unggah di situ biasanya yang memenuhi kriteria saja ya. Yang memenuhi kriteria untuk bisa digunakan rekan-rekan lain untuk belajar begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurangnya mohon maaf. Ini Bapak Cadi juga baru inisiatif pagi tadi ya. Sempat tanya juga apakah ada agenda atau tidak. Tapi ya semoga nanti bisa mengerjakan optimal. Tapi jangan pressure ya, jangan merasa tertekan. Dijalani prosesnya. Usaha dulu nanti kalau mendapatkan hasilnya tidak optimal ya nggak masalah. Tapi kalau belum usaha terus menyerah begitu saja itu kan juga kurang tepat gitu ya. Kita ikhtiarkan dulu, semoga prosesnya bermanfaat gitu ya. Beberapa kali Bapak menyampaikan petuah ke Mas Gading ya dan kawan-kawan, semoga proses manfaat dan bisa mendapatkan hasil yang optimal. Terima kasih. Yang belum selesai tugasnya segera, karena Bapak harus segera merekap juga ya. Bu Dia juga nanti juga merekap, Bu Eka merekap, Bu Isna juga merekap semuanya ya, supaya nanti segera kalian bisa mendapatkan hasil di raportan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.